Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mentutorialkan cara mengganti karet kopling yang sudah oblak di motor Jupiter MX. Sekaligus saya akan mengganti bagian kampas koplingnya untuk rekan-rekan teman-teman pemula semuanya ya. Oke, pertama-tama kita buka dulu bagian bostep menggunakan kunci 12 dan kunci 10 untuk membuka bagian persneling. Kemudian di bagian knalpot kita gunakan kunci 12 dan kunci 14. Nah, setelah terlepas seperti ini, kita buka engkol menggunakan kunci 19. Setelah kita buka engkol, kita buka pedal rem ya. Sepinya kita lepas supaya lebih mudah saat pembongkaran bagian blok koplingnya. Nah, kita gunakan tang seperti ini ya. Kita lepas sepinya, kita lepas pennya, kita lepas. Nah, setelah itu baru kita sediakan kunci 8T untuk membuka bagian baut koplingnya ya. Kemudian tinggal kita sediakan wadah yang bersih ya. Setelah itu baru kita lepas bagian baut-bautnya. Kemudian apabila keras saat pembukaan bloknya, kita pukul menggunakan palu karet di bagian pinggirnya seperti ini. Dan blok kopling pun sudah terlepas. Nah, kemudian kita bisa cek di sini bagian rumah koplingnya. Giginya perhatikan, giginya diam tapi rumah koplingnya oblak. Nah, itu ditandakan si karet koplingnya sudah longgar ataupun sudah aus ya. Langsung saja kita buka menggunakan kunci 10 di bagian perkletnya, bukan perklet, per kopling teman-teman. Kemudian kampas dan plat geseknya kita lepaskan. Kemudian bisa teman-teman lihat itu oblak ya. Nah, setelah itu baru kita buka bagian ring pengunci ya menggunakan obeng min. Kita congkel seperti ini. Kemudian kita gunakan impact seperti ini. Kita buka menggunakan kunci 19. Nah, giginya kita masukin. Kemudian buka menggunakan impact, itu lebih mudah supaya nggak ikut muter si rumah koplingnya. Kemudian terlepas seperti ini, ada ring, kita lepaskan dan rumah kopling sudah terlepas. Ada ring 2 biji di belakang ya. Nah, teman-teman bisa perhatikan tuh saat saya goyang-goyang tuh seperti itu ya, longgar tuh. Jadi gapnya banyak, jadi timbul suara klotok. Kemudian di sini kita gunakan gerinda. Kita papas untuk bagian paku-pakunya ya. Cara ini aman ya teman-teman, aman. Nah, setelah terlepas semua tinggal kita congkel menggunakan obeng min seperti ini. Nah, bisa kita lihat sendiri ini karet koplingnya tuh sudah longgar seperti ini ya. Harusnya jangan sampai longgar seperti itu ya teman-teman. Nah, kita tinggal ganti aja ya. Untuk kampas kopling, bukan kampas kopling, karet kopling itu murah ya, gak jauh dari 40.000. Nah, kemudian kita lepas bagian paku-pakunya. Kemudian kita tahan menggunakan kunci sok ya, seperti itu di bawahnya supaya nggak pecah ya si rumah koplingnya. Nah, tahan seperti itu. Kita pukul semua. Setelah itu kita gunakan paku ya, paku tuh, paku reng lah ya. Paku beton lebih bagus, tapi pakai paku reng juga nggak apa-apa sih, masih bisa. Kecuali kalau udah keras banget, teman-teman harus pakai paku beton. Paku betonnya yang kecil ya. Nah, ini juga agak ada yang keras sebagian ya teman-teman. Jadi kita harus berhati-hati, jangan sembarangan pemukulannya, nanti takutnya si rumahnya pecah seperti itu, karena ini dari ancuran ya. Nah, secara perlahan saja ini sudah terlepas semua, ada 6 biji ya teman-teman. Nah, setelah itu baru kita bersihkan dulu ya bagian komponen-komponennya. Setelah itu baru kita proses pemasangan. Nah, cara pemasangannya seperti ini ya teman-teman. Nah, kemudian tinggal kita pasang bagian karet-karetnya nih. Tuh, karetnya. Nah, ini yang lama, ini yang baru. Nah, mudah ya, cara pemasangannya mudah, teman-teman juga pasti bisa dan paham ya, soalnya sangat mudah sekali teman-teman. Cuman cara kerjanya saja ya, cara kerjanya agak banyak alat gitu ya, harus ada gerinda, harus ada ini itu ya. Cuman ini buat teman-teman pemula, teman-teman SMK ataupun yang mau belajar. Nah, caranya seperti ini biar kita sama-sama tahu ya. Nah, setelah terpasang semuanya tuh udah dipastikan ini nggak oblak lagi ya. Kemudian tinggal kita pasang bagian platnya seperti ini. Nah, setelah itu kita kunci dulu. Nah, kita pasang di bagian atas, kita kunci dulu supaya pemasangan sengnya itu nggak bergeser. Nah, nanti kita pukul satu-satu ya, jangan sekaligus. Nanti kalau sekaligus nggak bakalan bisa ya teman-teman, harus satu-satu. Nah, kemudian di sini kita gunakan payung klep. Nah, payung klep sebagai tahanan ya teman-teman. Supaya lebih mudah saya menggunakan catok. Jadi payung klepnya saya catok seperti ini supaya diam. Nah, setelah diam seperti ini baru saya pukul di bagian atas. Nah, cara pemukulannya pun harus perlahan ya. Kita gunakan palu konde yang depannya jenong dulu supaya mudah untuk mengepresnya ya teman-teman. Nah, namun di sini saya menggunakan metode seperti ini
Ya, di tukang bubut pun sama, ada metode seperti ini. Kalau yang bagus tukang bubutnya pasti dipres ya, dipres. Cuman kadang-kadang di tukang bubut pun sama caranya seperti ini, nggak dipres, diketok-ketok saja. Daripada saya bawa ke tukang bubut, mendingan saya ganti sendiri aja ya, karena saya pun bisa gitu ya. Nah oke, jadi hati-hati ya, cara pemukulannya juga harus hati-hati, jangan sampai mengenai gigi untuk gigi engkol tuh ya, gigi engkolnya hati-hati. Nah setelah rata kita masukin, kemudian kita pukul harus sampai mekar, sampai mengunci, dan jangan sampai longgar ya. Nah setelah rata seperti ini udah rata semuanya ya, tuh udah mengunci semuanya ya teman-teman, tuh dipastikan udah kencang dan gak longgar di bagian sengnya. Nah ini udah oke, tinggal kita proses pemasangan saja. Nah ini untuk kampas koplingnya pakai aspira, kemudian saya kasih oli dulu, kemudian pasang ring yang tipis, kemudian ring yang tebalnya 2 mili, kemudian tinggal kita pasang rumah kopling ya, dan gigi gendang ini namanya ya, gigi primer. Kemudian ring gerigi tinggal kita kunci, kemudian ada setut ya, pen setut, kemudian ada pelor baja. Nah pelor pasangkan, kemudian rumah kampas kopling kita pasangkan, ring pengunci kita pasangkan, kemudian mur ya. Nah kemudian posisinya ini udah masuk gigi 1, kemudian kita kencangkan, tahan rolanya sambil kencangkan secukupnya. Udah oke, tinggal kita kunci lagi untuk ringnya supaya mur kalau kendor itu tidak lepas. Kita putar-putar seperti ini harus lancar dan sudah tidak oblak lagi ya. Kemudian tinggal kita proses pemasangan bagian kampas kopling, plat gesek untuk yang tumpul, yang rata itu bebas, yang penting rata sejajar semua. Kalau mau rata semua, kalau mau sejajar semua ya. Nah disilang seperti ini kampas kopling dan plat gesek, kampas kopling, plat gesek seperti itu. Jadi sangat mudah sekali. Kalau misalkan teman-teman mau ganti kampas kopling, cukup membuka baut 10 saja di bagian terkopling. Kemudian perhatikan di bagian tutupnya ada titik, dan titiknya harus sejajar, harus stop ya, supaya ngeplak. Di titik ditutup dan titik di rumah kampas kopling harus sejajar supaya bagus. Tinggal kita pasang bagian per koplingnya dan baut-bautnya seperti ini, kemudian tinggal kita kencangkan. Usahakan pengencangannya pernya kalau nyengsol harus dilurusin ya, jangan sampai nggak lurus lah istilahnya, harus pas tengah-tengah ya, kalau bahasa Sundanya itu nyengsol. Nah kita kencangkan secukupnya saja dan secara menyilang seperti ini, nggak perlu kencang-kencang ya teman-teman, secukupnya saja. Kemudian tinggal kita tekan koplingnya, nah dan ini pun sudah berfungsi. Oke, kemudian tinggal kita pasang 2 buah bos center ya. Nah 2 buah bos center, kemudian packingnya saya ganti karena packing yang sebelumnya itu udah robek, jadi kita harus ganti kalau robek ya. Kemudian tinggal kita pasang bagian bak koplingnya seperti ini, dan baut-bautnya kita pasangkan, ada yang panjang ada yang pendek. Yang panjang itu rata-rata di bagian atas dan yang pendek itu di bagian bawah. Setelah itu tinggal kita kencangkan secara silang dan secukupnya. Nah kemudian tinggal kita pasang baut oli dan saringannya jangan sampai terbalik, tinggal kita lap saja. Kemudian kita pasang bagian pedal ataupun pernya, bukan per, ini pen ya, dan ring dan pengunci. Kemudian tinggal kita kunci lagi ya. Nah kita bengkokkan, kemudian tinggal kita pasang bagian knalpot. Setelah knalpot tinggal kita pasang bagian engkol, step kita pasangkan lagi, olinya kita masukin ya teman-teman. Nah, pokoknya kita kencengin ya semuanya, jangan sampai lupa ya teman-teman. Nah setelah kita cek setelah kencang semua tinggal kita masukkan olinya. Nah olinya di sini saya kasih 1 liter teman-teman, meskipun di bak koplingnya itu 940 mili, saya kasih 1 liter karena di bagian filter olinya sudah saya kuras ya, jadinya harus kita tambah, jadi bagus ditambah 1 liter nggak apa-apa. Nah ini untuk penyetelan koplingnya masih dangkal ya, masih normal. Kalau misalkan udah nggak normal, misalkan terlalu udah mentok, teman-teman tadi harus setel di bagian kopling yang baut 10 dan obeng plus di dalam kopling ya. Tapi kan untuk selang koplingnya itu kan masih banyak penyetelannya, jadi nggak usah disetel. Oke, setelah terpasang semua tinggal kita hidupkan ya teman-teman. Nah kondisinya seperti ini. Nah buat motor Yamaha ya, motor sport, motor bebek seperti ini, itu wajar ya teman-teman, karena motor baru pun untuk motor Yamaha itu masih ada suara dak 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 kayak gitu ya di bagian kopling, itu wajar. Tapi jangan sampai
keras banget kayak tadi, kotok 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 kotok, itu berarti ada yang gak wajar itu ya. Nah itu penyebabnya tadi itu dikarenakan karet kopling yang sudah oblak. Nah jadi begitulah teman-teman tutorialnya ya. Jadi sangat mudah sekali dipahami, mudah-mudahan video ini bermanfaat.